Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik kah? Ya, harus baik-baik saja. Oke, teman-teman, di sini aku ingin menghimbau sedikit. Aku akan live ya, itu di channel malam aku di Mela Morgan. Itu hari Minggu jam 8. Ya, itu temanya udah di vote sama anak-anak malam. Jadi, kalau kalian yang mau ikut join silahkan ya, kalau nggak join nggak apa-apa. Di akhir video aku akan membacakan 4 free reading. Jadi kayak untuk orang yang terpilih aku akan undi siapa yang udah join live aku tanpa terkecuali. Dan kalau ada ada head speech atau sesuatu yang nggak ngenakin akan langsung diblokir gitu. Dan bagaimana untuk yang di channel ini itu minggu depan, tiap minggu itu aku akan pilih 4 juga. Jadi di sini no syarat. Kalau kalian ambil kalian memang aktif komen, nonton video aku akan ambil dari video manapun ya, random, nggak mesti video hari itu juga. Jadi aku akan random ambil ke video-video yang sebelum-sebelumnya. Jadi aku akan pilih 4 dan aku akan umumkan setiap hari Rabu. Terima kasih. Jadi kalau misalnya memang kalian penonton setia, itu ya kalian akan kepilih lah. Sesuatu yang good vibes akan mendapatkan hikmah yang vibrasinya baik juga. Tapi aku juga tidak akan membacakan untuk yang dari awal aja udah komen nggak enak. Itu aja ya. Sekarang kita masuk ke pembacaan, tidak berlama-lama lagi. Di sini aku akan membacakan orang yang akan berani bilang sayang dan cinta sama kamu. Orang yang berani bilang sayang dan cinta sama kamu. Ada kartu Death. Ada kartu Wands. Oke, di sini orangnya adalah orang yang baru patah hati. Orangnya pernah ada masalah atau patah hati, di sini dia baru mau bangkit lagi. Dan sekarang dia masih kayak random gitu loh, masih random dalam hidup, belum menemukan orang yang pas atau orang yang cocok. Bisa dibilang hubungan masa lalunya itu sudah selesai. Ya, apakah ini mantan kak? Bisa mantan, bisa orang baru. Sekarang dia lagi hunting mencari cinta. Jadi gunakanlah aura kebaikan kamu untuk ya untuk dipertontonkan sama dia gitu ya. Di sini ada kartu Death, Wands, Sword, Cups, Wands ya. Aku melihat dia udah mulai ada semangat. Walaupun semangatnya belum banyak dari patah hati di masa lalu. Di sini dia ada keinginan untuk maju. Karena ya, orang ini itu memang ada trauma. Ada kartu Eight of Swords. Eight of Swords itu seakan-akan dia tidak bisa lepas dari kebiasaan lama gitu loh. Jadinya, masalah cinta itu penting buat dia. Karena dia nggak mau kejebak dalam situasi yang sama, nggak mau ngerasain sedih yang sama, nggak mau ketemu sama orang yang mirip-mirip mantannya gitu. Jadi orang ini jiwanya sangat-sangat sensitif ya. Kadang-kadang ciri-cirinya ini kamu itu kadang-kadang suka bersalah paham ngomong sama dia. Jadi dia maksudnya apa, kamu ini tujuannya kemana, tapi dia nangkapnya beda gitu loh. Nah, ada kartu Two of Cups. Orangnya lebih cenderung itu sebetulnya penyayang. Ya, sifatnya tuh penyayang, teduh. Cuman suka bingung. Aku bisa dibilang di sini dia suka berbicara. Sisi emosionalnya tuh sangat sensitif. Lembut orangnya. Sebetulnya dia tuh ada lembut. Divine-nya tuh love feminine. Kemudian di sini ada sisi maskulinnya juga, di mana
orang ini tuh kayak punya semangat gitu loh. Semangatnya udah ya sekitar nggak sampai 80%, tetapi lebih dari 40% gitu ya, 40 sampai ya 70% lah ya. Dia udah mulai ada keinginan, oke, I'm ready to fight. Aku siap untuk berlaga. Aku siap untuk memperjuangkan apa yang patut aku perjuangkan. Ya, ini memperjuangkan cinta. Jadi orang ini tuh ada sedikit agresif. Kartu Death itu melambangkan satu perubahan besar di hidupnya orang ini. Jadi, ya kamu nggak akan dapat jawaban secara langsung sebetulnya, karena orang ini tuh traumanya banyak dari masa lalu. Kalau kamu sudah bertemu ya di awal dengan ciri-ciri seperti ini, coba di-keep dulu, kita masuk ke pembacaan selanjutnya. Ada kartu Three of Pentacles, The Hazard of Pentacles ya. Tuh ada kartu King of Cups. Di sini aku melihatnya dia tuh sangat mendambakan orang yang mengerti, kerjasama, happy ya. Terus dia butuh seseorang yang sangat bisa menstabilkan perasaan. Dia butuh partner, teman-teman. Kalau aku lihat dia sangat butuh partner. Yang pasti orang yang ada di sampingnya lah sekarang saat ini. Itu yang dia cari. Ada kartu King of Swords. Aku bisa lihat ya, orangnya ini penuh dengan galau, tapi juga penuh dengan gairah. Galau dan gairah itu kalau dicampur jadi api. Diam-diam menghanyutkan, diam-diam bergairah. Ada kartu Page of Hazard. Orangnya sangat berhati-hati, nggak cepat dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu dia tuh lihat situasi dan kondisi juga. Tapi orangnya suka diskusi, suka kerjasama. Misalnya kamu suka hobi yang sama, itu dia bisa jawab panjang lebar. Suka topik tertentu, masuk ke Three of Hazard ya. Ada kartu Seven of Swords. Seven of Swords itu lebih seperti kayak gini. Orang ini pintar untuk melihat-lihat resiko. Bahkan dia mengambil resiko, berani. Walaupun nanti dia kena getahnya, orangnya agak sedikit nekat dan berani. Jadi, kalau misalnya dia punya mau, itu harus keturutan. Dia akan ngelakuin apapun. Misal nih, dia ngincer kamu. Tapi dia udah punya pasangan nih, udah punya pacar gitu. Kalau dia suka, dia akan dapetin kamu gimana caranya. Nah, contohnya resikonya seperti itu ya. Resikonya kan nanti bisa diputusin pacar. Itu dibicarain belakangan. Ada kartu The Fool ditambah diperkuat ini. Orangnya sangat berani untuk mengambil resiko. Bahkan resiko yang dilakukan dengan smooth. Berbasis naif. Seakan-akan dia nih kayak, aku nggak salah kok. Aku tahu yang kulakukan. Itu memang salah mungkin, tapi aku tidak merasa salah. Itu natural terjadi. Ini aku bisa bilang orangnya agak sedikit naif ya. Naif kekanak-kanakan mungkin. Suka melakukan apa yang dia mau lakukan. Tapi di sini dia secara emosional juga menghanyutkan. Sword juga dia dari kata-kata berbicara itu bagus ya. Kalau dari berbicara itu dipikir-pikir. Jadi kamu kalau ngeliat dia ini ada sisi-sisi wibawa. Kamu sungkan sama dia itu ada. Perasaan kayak gitu. Karena apa yang dikatakan sama dia itu kayak tiba-tiba, kok bener ya? Kok aku ada perasaan nyaman ya? Entah gimana caranya, tiap dia menunjukkan empatinya sama kamu, dan dia bicara walaupun itu sedikit, kamu tuh kayaknya udah
lega gitu loh. Bukan orang yang cerewet, tapi berwibawa. Sedikit bicara, banyak aksi. Kayak gitu. Elemennya ada Scorpio, kemudian Aquarius, ada Virgo, ada apa tuh, Aquarius lagi, ada Capricorn, Scorpio, ada apa ini, Gemini, Cancer, kemudian elemen dari Sagittarius, Aries, Leo. Kita lihat di sini pertemuan kalian. Kalian bertemunya di mana? Kapan? Di mana? Dan kapan? Seven of Cups. Bisa dalam satu circle. Circle-nya itu pertemanan, hobi, studi, teman-teman kantor, terus mungkin teman kerja, atau bekas jadi teman kerja. Ada sisi di sini di mana dia, dari energi dia itu udah kayak tahu kamu. Udah tahu dan udah pernah berandai-andai, oh seandainya aku jadi pacarnya dia nih. Ini ada takdir yang membuat kalian ketemu lagi. Jadi memang ya bisa jadi ini orang yang udah pernah kamu kenal. Ya mungkin kamu tahu lah kalau mungkin hari ini hari Senin, misalnya hari Senin ya, ketemu sama dia di Pondok Indah gitu. Terus tiba-tiba kamu ketemu lagi sama dia di Gandaria City di hari yang berbeda. Jadi takdir kalian ketemu 2 kali. Oke? Kamu lihat mukanya lebih dari 2 kali yang pasti. Terus di sini ada kartu Nine of Cups. Nah, Nine of Cups itu lebih bicara mengenai apa? Secara personal orangnya itu mandiri ya. Secara emosional dia itu lebih banyak penyendiri. Mungkin kamu ketemu sama dia di tempat yang mungkin kalau kantor yang nggak ribut. Kalau udah kerja tuh orang pada fokus sama pekerjaannya. Jadi kayak tempat yang ada kubikelnya, ya kan? Tapi masih bisa ngelongok gitu. Nah, itu bisa jadi kayak gitu. Terus kalau beda divisi sih asal masih kelihatan. Jaraknya nggak terlalu jauh ya. Kayak sini sama, ini kan ada gambar orang di dalam bunker, tapi dia masih bisa lihat laut kan. Ya sejarak mata memandang aja. Ya. Ada kartu Strength. Kartu Strength itu dia orangnya persistence, kuat, tidak mudah goyah. Misalnya nih, dia dengar nih ada gosip apa tentang kamu, gosip yang jelek-jelek lah, gosip nggak ada yang bagus kan, orang itu nggak putus harapan gitu loh. Oh mungkin bukan rezeki aku, next mungkin dia bisa jadi milikku. Jelas ya di sini. Oh mungkin dia udah punya pacar sekarang, aku juga udah punya pacar. Mungkin next kita bisa ketemu lagi. Jadi karena aku lihat ada kartu fortune di sini. Ini tuh sebetulnya ada karma yang berjalan. Entah dari dia yang bawa atau kamu yang bawa, tapi ada karma baru di antara kalian. Itu chemistry. Sekali lagi, aku nggak tahu apakah ini ada past life-nya dengan kalian.
Kalau kalian sudah ketemu orangnya, silahkan bisa ke Mbak Selena Novichan ya untuk bacain past life, karena aku nggak kuat. Sampai aku lihat past life-ku sendiri di beberapa lapis itu, aku langsung panas tinggi. Nggak bisa aku. Saat ini aku mau fokusnya ke tarot aja. Nine of Hazard. Dan ada kartu Nine of Swords. There is so many nine ya, ada double nine. Di sini aku ngelihatnya ada kartu Nine of Hazard itu lebih ke Nine of Pentacles. Secara completion, secara sikap, kamu jadi sama nggak jadi sama dia, dia juga merasakan kayaknya ada klik gitu. Happy aja kalau deket kamu. Ada kartu Nine of Swords. Entah dia melihat kamu tuh seperti apa, tapi kamu tuh ada chemistry yang spesial sampai dia tuh nggak bisa ngelupain kamu. Mau dia minum obat pusing, mau dia sakit, kok ada chemistry yang nyambung ya di antara kita. Gitu loh. Ada strength, ada Nine of Hazard. Itu lebih seperti kayak, walaupun kita jauh, walaupun kita tidak saling berdekatan, which is kita mandiri, kita tuh masih saling kayak mengingat gitu loh. Jadi kamu tidak tergantung sama dia. I mean, dia percaya kamu seperti pandangannya dia gitu loh. Happy aja. Secara body dia happy. Dia ngelihat kamu itu secara real. Wah, memang orangnya tuh dia melihat kamu udah sosoknya mandiri. Dia juga melihat, wah ini cocok nih karena sosok aku tuh mandiri. Ya. Potensi aku tuh pada materi. Kamu juga mungkin pekerja keras. Sukses untuk diri sendiri gitu loh ibaratnya. Cocok, matching. Dan di sini ada kartu Nine of Swords. Nine of Swords itu dia ada anxiety sebetulnya, kayak tekanan ya. Aku lebih melihatnya seperti tekanan. Bisa jadi siang malam orang ini tuh kayak ada kesepian juga. Dia merasa kadang-kadang dia tuh punya trauma yang dalam, sehingga dia ngerasa dia tuh mesti bisa sendiri untuk bangkit gitu loh. Ngelupain kamu juga susah di sini ya. Orang ini, karena orang ini kan orangnya susah lepas dari trauma. Otomatis trauma itu masa lalu dong. Jika kamu ada di dalam masa lalunya, orang ini akan susah lupa. Logikanya gitu aja. Kita lihat lagi ya. Kalau kamu udah dapat orangnya, dicatat aja namanya sekarang di kertas. Nanti kita bantu afirmasi, kita panggil dia, oke? Di sini ada energi Scorpio yang kuat. Scorpio, Pisces, Leo, Virgo. Lalu ada Gemini. Scorpio, Gemini kuat banget ya. Ada kartu Emperor, Two of Hazard. Ini kita masuk ke dalam tujuannya ya. Tujuan dan tindakan dia ke depannya. Oke, teman-teman. Di sini walaupun masih tergolong pasif, mungkin dia masih belum bisa menemukan waktu untuk bicara dari hati ke kamu secara fisik. Tetapi aku melihat orang ini sudah mulai kayak mempertimbangkan gimana caranya datang ke kamu. Dia juga datang itu dengan membuat kamu tuh harusnya kamu dalam keadaan happy. Dia juga lihat situasi kalau kamu juga dalam keadaan baik-baik aja. Orang ini orang yang tidak menyerah ya, aku ngelihatnya. Kalau dia fokus ke kamu, dia di sini selalu mempertimbangkan baik buruknya. Jadi ketika dia datang, dia harus tahu situasi kondisinya, dia datang di saat yang tepat. Gitu. Ini ada kartu Aries, ada kartu Capricorn.
ada kartu Aquarius, ada kartu Empress, energi dari Taurus sama Libra, Venus ya. Kita lihat lagi di sini. Kira-kira kapan dia datang untuk menemui? Temperance. Temperance itu angka 14 ya. Itu bisa 14 minggu, 14 hari dari sekarang, 14 bulan maksimal. Ya. Dikala itu dia di sini akan pelan-pelan untuk datang. Entah komunikasinya tuh lewat apa. Yang pasti secara energi kalian akan terikat. Bisa lewat mimpi, tanda-tandanya. Ada kartu Five of Swords di sini. Ya, Five of Swords itu biasanya adalah kamu nanti mungkin akan merasakan kegelisahan. Ya. Akan merasakan kegelisahan di mana dia cara komunikasinya itu mungkin ya awal-awal dia tuh kayak salah paham gitu loh. Agak selisih paham gitu loh. Mungkin kamu mikirnya dia deketin aku kenapa sih, pasti ada maunya. Gitu. Ya. Kamu pasti akan ada pikiran dia nggak serius sama kamu. Tetapi lama-kelamaan di sini aku melihatnya kalian merasakan kenyamanan. Nyaman gitu loh. Awal-awal mungkin kayak banyak konflik ya. Kalian bicara itu kayak nggak nyambung. Tapi aku melihat di sini lama-lama ada kenyamanan. Kenapa? Karena ada kartu Ten of Cups. Jadi aku bilangnya ini happy ending ya. Happy endingnya ini dinaungi sama Pisces. Intinya kalau Pisces itu pelan-pelan, rahasia, harus konsentrasi, penuh imajinasi ya. Penuh dengan harapan. Energi bulan juga di sini juga kuat. Jadi kalian secara energi itu akan saling tarik menarik. Oke. Kalau aku lihat di sini sebetulnya seperti apa sih nanti pada akhirnya? Pada akhirnya energi kalian itu akan sinkron, ya. Orang ini mungkin punya masa lalu di hidupnya dia, atau kamu ini bisa vice versa juga. Mungkin kamu juga ada masa lalu di hidup kamu. Tetapi aku melihatnya kalian pada akhirnya saling menemukan. Maksimal ditunggu 14 bulan dari sekarang ya. Ini bisa orang baru atau orang lama dengan ciri-ciri yang tadi aku bilang. Aku nggak akan lagi membacakan zodiaknya ya, teman-teman. Tapi aku lebih membaca ke arah ini. Arah apa namanya? Nama. Kita punya huruf J. Kelihatan ya, J. Kita punya F, kita punya S, kita punya U, kita punya C, kita punya Z, kita punya A, kita punya O, ada L, G, Q, X, Y, dan N. Aku akan ambil 2 lagi karena di sini ada Z, Q, X, 3 lagi ya. 3 lagi siapa? Oke. Buat tambahan, takutnya nama-nama tadi nggak lazim gitu. Ada B, I, dan K. Jadi orang-orang ini adalah orang yang nantinya kedepannya bisa menyatakan sayang dan cinta sama kamu. Tujuan dia itu bukan main-main ya teman-teman. Walaupun lama, walaupun berproses, tapi nggak main-main. Ini memang ditemukan semesta dan di-matchkan kalian untuk selanjutnya. Jadi kalian nggak usah khawatir, dalam waktu maksimal 14 bulan dari sekarang kalian akan bertemu dengan orang ini ya. Ada kartu Three of Cups, lihat nggak sih ada gambar wedding di sini teman-teman.
Ya, gambar wedding di sini itu menunjukkan bahwa kemungkinan yang ikut bacaan di sini itu kalian bisa menikah, ya, bisa ke jenjang yang lebih serius lagi. Kalau misalnya namanya tidak ada, ambil dari energi zodiaknya aja. Kita nggak bisa paksain mana yang harus diikuti, tapi kalau feeling kalian udah tahu ini orangnya, ya sudah, berarti itu orangnya. Ya, dijaga komunikasinya. See you and I see you. I love you. Bye-bye.